Misalnya kalau kita di pemerintahan dan DPR kuat termasuk DPRD, memperjuangkan petani, memperjuangkan nelayan, memperjuangkan buruh, gaji ASN, TNI, Polri, guru, yang setiap tahun naik dulu di era kita, bisa kita perjuangkan kembali. Banyak hal yang bisa kita lakukan, menurunkan utang pemerintah, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan income per kapita, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, yang dulu selama 10 tahun kita laksanakan, hasilnya nyata, mari kita ulangi kembali. Bagaimana cara mengulangi kembali? Ya, kita punya suara di DPR yang lebih besar, kembali ke pemerintahan, insya Allah lebih banyak lagi, kader Demokrat menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, itulah caranya. Bapak sudah itu, apakah gaji pegawai naik atau tidak, jauh-jauh hari, Bapak sudah menyuarakan agar gaji ASN ini dinaikkan. Kenapa? Karena sudah 4 tahun. Para ASN ini, tidak memanfaatkan kenaikan daripada gaji itu. Apa alasannya? Alasannya adalah, pertama daya beli, karena barang-barang yang dijual untuk kebutuhan itu pada naik. Inflasi juga setiap tahun juga naik, tentu ini juga bagian daripada jawaban. Artinya 8% itu menurut saya adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah walaupun di antara elemen masyarakat mengatakan terlalu tinggi dan lain sebagainya. Tentu hitung-hitungannya sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kenapa nominalnya itu 8%? Dan kenapa tidak di bawah itu atau di atas itu? Tentu anggaran ini tentu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan terhadap kenaikan 8%. Untuk para ASN tersebut yang saya bisa sampaikan, bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia kata harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi, kita tidak hanya swasembada pangan, that's why beberapa tahun lagi saya katakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia kita. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup juga. 3-4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia, artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, sekolah sekarutit ini pecam. Kalau dia bisa kita kelola dengan baik, karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa, saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir, saudara-saudara sekalian. Kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat, tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia, tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata, bahkan sebagian. Rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan, mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek, dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya? Apa ya kemiskinan bisa dikurangi, ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak-anak Indonesia. Pun dijek pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya, profesor pintar, atau bodoh saya nggak tahu itu, mungkin pintar otaknya. Tapi hatinya tidak. Tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya? Saudara-saudara saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek,
Saya yakinkan saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin. Rakyat Indonesia mendukung saya akan teruskan. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan sabar sedikit. Saya baru menjabat 2 bulan ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan kau duduk aja di sebelah situ. Ya, ini belum apa-apa, nanti. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai. Pemerintah Prabowo Subianto saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu, kita hanya setia kepada rakyat Indonesia, dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa. Di atas itu saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi. Apa istilahnya tuh memberi? Furia apa itu memberi kesempatan? Memberi kesempatan untuk tobat hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong, nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam, supaya nggak ketahuan mengembalikan lo ya. Tapi kembalikan kemudian, hai, kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa, negara bayarlah kewajibanmu ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum sudah kita. Kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum dan bagi aparat-aparat harus milih. Setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo. Kalau Nina percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Seperti apa? Oke, jadi di sini bukan tunjangan ya yang naik, tetapi gaji pokok. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Ri Prabowo Subianto, gaji pokok hakim terendah, kalau berkeluarga dia sekitar 3.984 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4,4 2024. Nah, kemudian kalau diasumsikan setelah pengumuman kenaikan gaji, pokok yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yang paling junior 280% itu akhirnya menjadi 1,035,6 franc. Ini yang sudah punya istri dan anak, yang sudah berkeluarga. Nah, jadi di sini ada kenaikan gaji 5.500 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior, pengalaman 32 tahun, golongan 4E seperti saya ini nggak apa-apa. Kita ya bukan soal gaji aman, Pak ya. Ya ini memang sudah ada tabelnya di sini. Daftar gaji pokok, jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga, itu gaji pokoknya berdasarkan PP 4424 itu, sebesar 7.984. Ya lalu jika dinaikkan gajinya 280%, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi 19.446. 355 apakah perlu? Take home page saya sampaikan. Perlu Pak. Nah, take home pay gaji yang paling senior itu akhirnya 4 bulan ditambah 19,986. Sekian menjadi 6,726. Lebih inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior 0 tahun, itu akhirnya terima take home P20 buat 633 dari sebelumnya. 52 berdasarkan PP 44 2024. Ya, dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji sebelumnya 53.937 dengan masa pengabdian 30 tahun lebih. Golongan 4E 34 sudah paling senior lah. Nah, karena itulah, tapi maaf nih, Baby Happy kini hadir dengan kelembutan baru, Baby Happy. Soft and comfort dengan soft touch technology. 2 kali lebih lembut, serap 100%. Saya boleh bantu sambil memegang map warna kuning, Pak. Terakhir boleh sambil perlihatkan ya. Pak Binsar ya, sambil kita perlihatkan Pak ya. Jadi catatan ini kenaikan gaji pokok untuk golongan senior. Itu 12.800 sekian. Nah, masa pensiun ya. Jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan hakim 75%, menjadi 19.996. Sekian kali 75% terima 14.000 men-selapam sampai mewan 7 jam. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti. Peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun. Gaji pokok hakim itu jika berkenan pemerintah, itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal 2025. Kemudian IPAPSI Ikatan Panitera Sekretaris tadi sempat memberikan satu statement kepada kami. Kami memang didukung oleh pengadilan tinggi dan semua hakim-hakim, begini usul mereka, sehebat apapun hakim,
Oke menjatuhkan vonis apabila pelaksanaan, administrasi dan eksekutorialnya macet, maka hukum kehilangan makna substantif. Disinilah fungsi panitera dan jurusita menjadi instrumental vital. Jadi kalau Bapak Presiden Prabowo mengatakan, sabar PNS di lingkungan, badan peradilan di bawah ya kiranya jangan terlalu lama sabarnya. Supaya jangan terjadi kecemburuan atau disparitas gaji. Nah, karena mereka juga menyatakan gajinya, tunjangan panitera panmut terakhir ini, panitera PTR3 Dabinda Thurmendituzen, panmut PT, dipinauta for the non, paniter pengganti PT 460, repribu panitera PN 272 FEM, baik panmut PN 470W, PPPN R375 Tizen. Angkanya sangat detail dari Pak Binsar itu betul-betul. Kami anggap transparan Pak di hadapan publik. Tapi pertanyaannya Pak siap, kalau soal cukup, tinggi atau rendah kan relatif ya Pak? Ya sifat sangat relatif menurut Bapak. Apakah ketika sudah diberikan nominal yang besar, tidak akan lagi tergoda Pak? Nah soalnya tadi saja Pak, kami tadi sore itu kaget Pak ada konfes di Kejagung. Itu kasus CPI uang dijejarkan 11 triliun. Baru kali itu kami lihat tumpukan uang Pak. Mungkin dalam sejarah Indonesia sebanyak itu ternyata, lembaran uang 11 triliun, hakim tergoda nggak Pak ketika nominal sogokan, main mata agar perkaranya lepas atau on selak? Nah kalau boleh saya berpendapat, ini hakim aktif. Dakai saya udah sering di tempat-tempat kota besar, memang godaannya cukup, karena pernah saya juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya godaannya cukup menggiurkan, maksudnya cukup kalau tidak kuat iman, makanya pertama saya katakan, sebenarnya hakim itu haruslah panggilan jiwa dulu. Kalau melamar adik-adik mau jadi hakim, harus ada panggilan jiwa uang jumlah. Berapapun itu tidak jaminan, integritas terjamin akan tetapi dengan adanya kenaikan gaji yang signifikan, menurut kami, karena menurut PP, 94 2012 dulu sangat rendah sekali. Baru dinaikkan PP 44 2004 2024, jadi baru kali ini merasakan setelah beliau Bapak Presiden Prabowo mengambil terobosan. Nah, kami harus mengapresiasi ini pengumuman ini, semoga tidak terlalu lama lagi. Ada pesan waktu pembinaan Ketua Mahkamah Agung, dingga tuwang Mahkamah Agung waktu itu kepada kami semua, hakim-hakim CDKI supaya siapapun di antara kami hakim, setelah kenaikan gaji ini melakukan tindak pidana atau tercela, perbuatan tercela, jangankan Res. Ribu pun akan terus diproses diusut, karena itulah memang sangat diperlukan sekarang ini, pengawasan yang ketat, baik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, daripada pun Komisi Judicial. Nah, beliau Bapak Suparman ada di sini. Tetapi ada yang saya lihat di sini, saya baca-baca pasal 13 huruf B, Undang-Undang 18 oke 2020, apa 2011 tentang Komisi Yudisial, elhurnya wewenang, daripada Komisi Judisial itu adalah menjaga menegakkan harkat martabat keluhuran hakim itu sendiri.